biar pas. Nah, sebelumnya kita sudah bahas sedikit tentang sejarah, ya, hukum dan bahasa, dan ada sedikit tentang sejarahnya, ya, sejarah bahasa Indonesia. Ya, sambil jalan ya, sambil kita mengulang sedikit ya, untuk masuk ke dalam pembahasan masih sekitar sejarah. Nah, bahasa Indonesia kemarin ya dicetuskan dalam kegiatan Sumpah Pemuda Kongres, yakni adanya semangat untuk menjadikan bahasa yang satu itu bahasa Indonesia. Nah, hanya saja kan bahasa Indonesia yang mana? Karena Indonesianya belum ada, bahasanya belum ada. Yang ada itu bahasa-bahasa daerah atau lokal. Dan yang adalah bahasa Melayu, ya, bahasa Melayu. Yang menurut keterangan dari Ki Hajar Dewantara, bahasa Melayu yang dimaksud itulah bahasa Melayu Riau yang sudah dimodifikasi. Ditambah, dikurangi, sebagainya, yang sudah di-Indonesiakan lah. Kalau bahasa asing itu biasanya menjadi bahasa serapan yang sudah di-Indonesiakan. Ada banyak bahasa asing yang kita pakai, yang tidak terasa, kita pakai. Produksi, ekspor, impor, kan bahasa asing semua, bahasa Inggris itu. Bahasa Belanda juga banyak masuk, ya. Kalau di inventaris itu banyak gitu, yang kita sehari-hari kita pakai, ya, tanpa kita sadari ternyata itu bahasa Belanda. Nah, kenapa bahasa Melayu yang dipilih? Ya. Mengingat sejarah perkembangan bahasa Melayu yang cukup besar, ya, ketimbang walaupun orang Jawa itu tersebar di mana-mana, ya. Karena dulu kerajaan Melayu khususnya Sriwijaya itu menguasai separuh Nusantara, ya, wilayahnya separuh Nusantara, sehingga penyebaran bahasa Melayu itu lumayan pesat, dan dia dijadikan sebagai bahasa penghubung atau bahasa kesatuannya lah. Nah, demikian pula, ya, ketika Kesultanan Melaka itu menguasai Selat Melaka. Selat Melaka itu di mana? Selat Melaka itu di mana? Sumatera, Pak. Sumatera yang mana? Sumatera banyak. Tahu lah yang namanya selat? Tahu lah apa yang dimaksud dengan selat? Kan ada samudra, ada laut, ada selat. Wilayah perairan yang bersifat relatif sempit. Biasanya diapit oleh dua jalur, ya, dua pulau atau dua benua atau apalah serahnya. Ada jalur yang diapit, ya, dua pulau lah paling tidak. Nah, itu Selat Melaka kan antara Pulau Sumatera dengan Malaysia, Singapura, kemudian ada Kalimantan. Nah, itu kan selat. Kalau Teluk lain lagi, Teluk ke dalam, ya. Nah, itu ketika dikuasai di situ, ya, maka yang digunakan bahasa perdagangannya atau bahasa keseharian mereka, ya, karena itu kan perdagangan antar bangsa kan, India, Cina, Bangladesh atau sampai ke Arab. Nah, itu kan bahasa hilir mudiknya perdagangan begitu. Nah, kita menggunakan bahasa Melayu. Apalagi ketika agama Islam itu masuk, tersebar, maka penulisan bahasa Melayu mengikuti penulisan penulisan Arab.
Makanya ada Melayu Arab bahasa Arab Melayu namanya, bahasa Arab Melayu. Bahasa Arab tapi dibaca dengan cara dialek Melayu, tapi tulisannya tulisan Arab. Itu banyak masih dipakai di pondok-pondok pesantren kita kan. Nah, karya ulama-ulama zaman dulu kebanyakan mereka nulis kitab dengan tulisan tadi, aksaranya atau tulisannya hurufnya Arab, tapi membacanya cara baca Melayu, tidak menggunakan cara baca Arab. Nah, itu dua hal yang menyatu, misalnya terjadi perkawinan bahasa Arab dengan bahasa Melayu. Nah, karena orang Melayu khususnya umumnya orang Nusantara dominan memeluk agama Islam. Nah, sehingga tidak heran bahasa Arab itu dijadikan sebagai bahasa tulisan, tapi menggunakan dialek Melayu. Demikian pula ketika POC masuk ke Nusantara, ya, maka bahasa Melayu juga dijadikan sebagai bahasa pengantar mereka, ya, sebagai bahasa pengantar mereka, tidak menggunakan bahasa yang lain. Karena itu tadi, karena bahasa Melayu sudah banyak diterima di hampir seluruh wilayah Nusantara, maka dijadikan itu. Demikian pula ketika Jepang berkuasa juga sama, karena Jepang berkuasa kan sudah menjelang Indonesia merdeka, sehingga istilahnya bahasa Melayu sudah semakin mapan, ya. Bahasa Melayu sudah semakin mapan karena menjelang kemerdekaan itu kan, apalagi ketika Jepang membentuk PPUPKI, nah itu dalam rapat-rapat mereka menggunakan bahasa Melayu, ya, dalam rapat-rapat itu. Demikian pula ketika dibikinkan notulen juga bahasa Melayu, ya, bahasa Indonesia, tapi masih Melayu lah, karena kan bahasa Indonesia kan masih belum terbentuk, ya. Nanti setelah Indonesia merdeka, ya, tahun 45 itu dibuatkan Undang-Undang Dasar, maka dalam Undang-Undang Dasar itu yang namanya bahasa Indonesia itu ditetapkan, dikukuhkan sebagai bahasa negara atau bahasa nasional, ya. Bahasa mana tadi bahasa Indonesia-nya itu yang sudah dipakai dari bahasa Melayu tadi, ya. Sudah diidentikan dengan bahasa Indonesia walaupun masih belum diresmikan, ya, belum legal formalkan, ya, secara. Nah, ketika kita merdeka betul-betul menjadi sebuah negara, nah, itu lalu ditetapkanlah bahasa negara adalah bahasa Indonesia, yang notabene itu tadi diambil dari bahasa Melayu. Nah, ini salah satu, ya, alasan, ya, kenapa bahasa Melayu itu yang dipilih ketimbang bahasa lain. Bukan berarti bahasa lain itu tidak berkembang. Bahasa Jawa sudahnya tadi kemarin kita ceritakan, Jawa ada di mana-mana, ya. Mereka sebagaimana bangsa Melayu juga perantau yang hebat, ya, perantau ke beberapa wilayah di Nusantara ini, ya, dengan modal awak, ya, hanya modal badan saja, ya. bukan modal uang banyak, ya. Nah, kebanyakan kan begitu, mereka kerja keras. Apalagi ketika zamannya Soeharto, nah, itu banyak sekali orang yang bertransmigrasi ke daerah-daerah dengan seadanya, ya. Oke, itu sedikit. Nah, perkembangan bahasa Indonesia setelah dijadikan sebagai bahasa negara tadi sejak tahun 45 berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 pasal 36. Nah, tahun 1901 disusun ejaan resmi bahasa Melayu oleh Van Ophisien. Nih, semacam kayak diulahkan semacam kayak kamus, ya, kamus Melayu. Itu ejaan bahasa Melayu yang sudah dibukukan atau di semacam kamus lah. Berdasarkan kan KBBI, ya. Artinya ini jadikan pedoman, kan,
dijadikan perdomaan. Cuma istilahnya hebat ini orang yang menulis orang Belanda, bukan orang Melayu sendiri, bukan orang Indonesia. Kayak bahasa Arab itu ada kamus-kamus bahasa Arab yang luar biasa, jadi kan rujukan sekarang kan ibaratnya kayak KBBI, kamus besar, ada juga kamus Arab itu yang menyusun itu hampir semua penyusun kitab-kitab bahasa Arab itu bukan orang Arab, ya, bukan orang Arab ahlinya. Nah, sama ini kan bahasa Melayu, ternyata yang itu orang asing, bukan orang Melayu sendiri. Kemudian tahun 38 dilangsungkan Kongres Bahasa Indonesia pertama di Solo. Ya. Artinya betul-betul persiapan untuk membentuk bahasa Indonesia itu serius. Ya. Jadi bukan main-main, serius. Sejak tahun 28 itu 10 tahun kemudian diadakan Kongres ya, untuk benar-benar ini apa istilahnya mematangkan bahasa Indonesia itu yang seperti apa. Ya. Betul-betul dianukan ya ditindaklanjuti ya, serius. Dan puncaknya itu ketika tahun 45 tadi ya ditetapkan secara resmi sebagai bahasa negara dalam pasal 36 itu puncaknya. Tapi bukan puncaknya selesai. Maksudnya puncaknya ini puncak ketika dijadikannya dari bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa Melayu sebagai bahasa negara. Ya. Itu puncaknya, artinya selesai. Menjadikan satu bahasa tertentu sebagai bahasa Indonesia, tapi bukan berarti bahasa Indonesia tidak berubah atau tidak berkembang, tidak. Ya karena itu masih permulaan kan, masih penetapan awal, masih tumbuh ya, masih awal tumbuh. Nah, kemudian tahun 47 diresmikan penggunaan ejaan Republik, yakni ejaan Suwandi, dikenal dengan ejaan Suwandi. Kenapa ejaan Suwandi? Karena yang Ustaz Suwandi, yang bikin kamus bahasa Indonesia itu Ustaz Suwandi ini. Nah, maka diadakanlah ejaannya ejaan Suwandi. Lebih dikenal dengan ejaan Suwandi ketimbang ejaan Republik. Yang benar itu ejaan Republik, tapi orang lebih mengenal dengan ejaan Suwandi namanya. Ini untuk apa? Untuk menggantikan tadi yang diolah dari Pan-Vision ini, yang ya sudah lah, diupdate lagi lah, diupdate. Ini kan tahun lama ya, 1901 dialek dan sebagainya sudah berubah. Nah, lalu disempurnakan lagi oleh Suwandi, diperbaiki. Ya. Dan ini berlaku sampai tahun ini apa? Nah, siapa tuh yang besok yang tip tuh? Afik Tutur itu masih aktif pikirnya di tulisan pada orang yang ya. Baik. Nah, Kongres kedua ya. Kongres kedua di Medan tahun 4 hampir 10 tahun setelah proklamasi itu diadakan lagi kongresnya ya. Semakin ya kita menguatkan dan memantapkan ya untuk membentuk bahasa Indonesia yang standar lah ya, terus disempurnakan. Nah, baru tahun 72, tahun 72 kan lumayan. Tahun 47, tahun ke-72 itu berapa 10 tahun. Nah, kita sendirilah. Banyak begitulah. Nah, itulah yang baru kita kenal dengan EYD, ejaan. Maka ya sebagai pengganti ejaan Suwandi. Ejaan Suwandi yang itu yang kemarin yang ada yang huruf huruf U kumpulan dari OE, harusnya buku, boeku, boeko, itu sambatnya kan. Huruf C dari TJ, dan pokoknya banyak ya, yang kalau kita baca itu sakit kepala tempatnya. Padahal huruf-huruf itu ada, huruf-huruf abjad itu kan kita ini kan menggunakan huruf abjad, ya huruf abjad alfabet, ya huruf alfabet.
alfabet yang terdiri sekitar 26 huruf ya, A sampai Z gitu ya. Nah, A sampai Z itu secara jelas itu membuat huruf-huruf, ada huruf C ada, huruf U ada, ya. Tapi kenapa ketika dibikinkan ejaan malah huruf C-nya itu susah, tidak malah tidak ada dimunculkan. Ya, huruf diganti malah menggabungkan dua kata dua huruf, ya, huruf T dengan huruf J. Huruf U digabungkan antara O dengan huruf E. Nah, ini kan menyulitkan diri sendiri, padahal huruf itu ada. Ya, huruf itu ada. Nah, makanya ketika tahun 72, ya, zaman Orde Baru, itu disempurnakan lagi, ya, disempurnakan. Jadi sekali lagi huruf-huruf yang tadi yang double itu, ya, double itu. Dan sampai sekarang juga terus berkembang bahasa Indonesia ini. Ya. Cuma tadi kadang ya yang tertentu, nah ketika diolahkan menjadi bahasa atau ditetapkan menjadi bahasa Indonesia, ini kadang ini apa istilahnya tidak sesuai dengan kebiasaan kita. Ya. Ada beberapa contoh. Contohnya itu kita kan orang ya, kita mengucapkan kita ini kata sholat, ya, sholat. Kita ini kan sangat jarang mendengar orang menyebut kata salat, ya. Yang ada kan sholat, pakai O, minimal sholat tadi. Kalau mau dipastikan ya sholat, untuk sholat. Berarti ya sholat aja. Nah, tapi hampir tidak ada orang, jarang kita dengar kata salat, ya. Nah, ini kalau tidak salah, coba nanti cek jadi KBBI. Itu oleh KBBI diadopsi bukan kata sholat, huruf O, tapi salat, huruf A. Jadi kalau kita nulis dan membaca tuh rasa ini kurang nyaman, ya. Karena kita sudah biasa sholat, begitu diolahkan menjadikan bahasa Indonesia. Nah, itu yang mereka ambil kata salat. Nah, jadi ini kurang nyaman lah, nah, itu kan. Nah, itu ada beberapa yang mungkin bagi kita ya kurang familiar, karena kita sudah terbiasa dengan ya kata-kata yang sudah keseharian kita pakai. Cuma oleh tim bahasa diolahkan, ya istilahnya kata yang benar lah, kan? Karena sudah dikamuskan ya, KBBI berarti kan sudah dikamuskan, itu dianggap sebagai kata bahasa Indonesia yang benar, ya mau tidak mau harus diikuti. Sama dengan kata Al-Quran, kita tulis Al-Quran. Nah, ditulis dalam beda lain lagi dia. Ya. Nah, Kongres Bahasa yang keempat di Jakarta tahun 83, bahwa pembinaan pengembangan bahasa Indonesia harus lebih disingkatkan sehingga yang tercatat ya, tercantum dalam GBHN, mewajibkan kepada semua warga untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Ini mungkin kita tidak terlalu dibahas. Hanya untuk memperlihatkan perkembangan penetapan bahasa itu sebagai bahasa negara itu. Dulu kan tidak ada internet, KBBI ini masih manual, bukunya buku tebal, ya bukunya besar, tebal, makanya ya wajar aja disebut dengan kamus besar, karena memang kamusnya besar. Kamusnya besar. Yang paling terkenal itu siapa tuh? Besar, yang membuat kamus itu. Kamus besar bahasa Indonesia dari Purwadaminta dan apa? Ya kita sudah Purwadaminta kan sana. Nah, kemudian ada kamus tata bahasa baku, ya. Nah, Kongres Bahasa Indonesia yang ke-6 di Jakarta, ya,
tahun 1993 memunculkan disusunnya bahasa Undang-Undang Bahasa Indonesia. Sekarang adalah Undang-Undang Bahasa Indonesia. Adalah Undang-Undang Bahasa Indonesia. Ada, Pak. Ada ya. Undang-Undang nomor berapa? Regina? Pasal 36. Undang-undangnya bukan itu undang-undang dasar. Undang-undang bukan dasar. Kalau yang pasal 36 tadi kan undang-undang dasar. Nah, sekarang undang-undang. Bukan undang-undang dasar, beda. Ada tidak undang-undang yang mengatur tentang bahasa? Kayaknya nggak ada deh, Pak. Oke. Yang lain adalah sama? Nggak ada, Pak. Oke. Itu Pak. Ya. Walaupun undang-undangnya ada. Ya. Undang-undangnya ada. Ya. Tahun 2000 berapa tuh keluarnya undang-undang? 2000. Undang-Undang 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Iya. Ya. Tahun 2009 lalu keluar. Ya. Itu undang gabungan, Pak. Itu apa? Tindak lanjut dari pasal 36 tadi. Ya, pasal 36 diolahkan undang-undang tentang bendera, bahasa dan lagu itu. Diolahkan. Dan ketika tahun 2004 itu ada keinginan, tapi apa istilahnya, mereka menggunakan istilahnya bahasa Melayu. Ya. Bahasa Melayu ini kan ya serupa lah dengan bahasa Indonesia, bahasa Melayu Malaysia dengan bahasa Indonesia ada banyak keserupaannya, kesamaan, walaupun juga banyak perbedaannya. Yang lebih potensial itu sebenarnya bahasa Indonesia, seperti bahasa Malaysianya atau bahasa Melayu, ya. yang potensial. Kenapa? Karena bahasa Indonesia ini penggunanya banyak, ya. Selain jumlah penduduk itu besar, juga jumlah penduduk kita ini banyak tersebar, ya. Apalagi di Malaysia dengan Singapura, kan, masuk Brunei, tersebar sebagai TKI, ya, misalnya. Ya, tersebar sebagai TKI. Jadi sebenarnya penggunaan bahasa Indonesia ini sudah luas, ya. Dan sekarang juga di beberapa negara, khususnya seperti Korea Selatan, ya, kemudian Australia, Kanada, itu banyak sudah yang mengajarkan, ya, baik kursus maupun beberapa sekolah perguruan tinggi itu menjadikan bahasa Indonesia sebagai salah satu mata pelajaran atau ini apa menjadi mata kuliah atau mata pelajaran wajib, ya, beberapa negara. Nah, khususnya yang saya tahu ya Australia, Korea Selatan, di sebagian wilayah Kanada, karena Jepang juga, Jepang juga. Nah, ada hubungan baik istilahnya. Banyak hubungan dengan Indonesia, maka mereka menjadikan bahasa Indonesia ini menjadi mata pelajaran, bahkan ada pelajaran menjadi pelajaran wajib. Nah, artinya potensi bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi ASEAN atau mungkin juga salah satu, ya, harapannya menjadi bahasa dunia itu ada potensi itu, ya, potensi ada. Nah, kalau tadi secara umum, ya, secara umum. Nah, ini secara khusus tentang perkembangan bahasa Indonesia yang dibakukan atau disandarkan dari beberapa yang tadi, ya. Sebenarnya ini pengulangan, tapi ini dirangkum, ya, rangkumannya, ya. Dari sekian banyak tadi slide-nya, yang rangkumannya itu
kalau kita lihat perkembangan bahasa Indonesia yang dibakukan atau standarkan itu mulai yang pertama tuh yang pertama tuh mulai dari ejaannya Van Huysen. Nah, tahun 1991. Ketika Van Huysen ini tadi membuatkan kamus bahasa Melayu tadi. Kemudian dilanjutkan dengan ejaan Semandi tahun 47. Atau ejaan Republik, ejaan Semandi atau ejaan Republik. Kemudian EYD, ejaan yang digunakan abdi 2. Lalu dibuatkan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang baik, bahkan dan disempurnakan dan disempurnakan dan pedoman istilah. Ini tergabung, harusnya pedoman yang disempurnakan dan ini tergabung terpisah maksudnya, pasti digabung. Pasti digabung. Ini bukan disempurnakan dan pedoman istilah. Ini di bagian dari pedoman ya. Supaya nah ini gunakan. Nah ini. Nah, pedoman umum ejaan bahasa yang disempurnakan dan pedoman istilah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia tahun 1998. Nah, ini setidak-tidaknya ya urutan atau tahapan untuk membakukan atau menyempurnakan standar dari bahasa Indonesia ini, mulai ejaan pada sekian sampai dibuatkan kamus besar ya. Dan kamus besar sekarang KBBI khususnya itu terus berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat ya. Perkembangan masyarakat itu otomatis akan menyebabkan munculnya gaya-gaya atau kata-kata baru di tengah masyarakat. Nah, apalagi masyarakat di masyarakat itu banyak membentuk komunitas ya, banyak membentuk komunitas dan biasanya di setiap komunitas itu akan mengembangkan bahasa sendiri, pasti ya. Dimanapun ada suatu komunitas dan komunitas itu istilahnya permanen, awet, lama, jangka waktu yang lama, itu biasanya dan hampir pasti dia akan memunculkan gaya bahasa mereka sendiri, hampir pasti ya. Komunitas anak-anak alay ya, orang yang generasi pang itu juga ya mengembangkan bahasa sendiri biasanya ya. Bahasa-bahasa di jalan atau preman itu juga punya bahasa sendiri, dikembangkan ya, masing-masing komunitas. Orang yang punya grup PA juga begitu ya. Intinya setiap komunitas itu biasanya akan mengembangkan bahasa mereka ya, menjadikan bahasa komunitas juga. Nah, yang asalnya bahasa komunitas itu tidak jarang ya, kadang juga akhirnya bisa menjadi bahasa tanda petik ya, bahasa nasional. Nah, akhirnya menjadi bahasa yang dipakai oleh semua masyarakat. Asalnya itu hanya bahasa komunitas saja. Ya. Artinya bahasa komunitas itu bukan bahasa resmi. Tapi ketika itu dibawa keluar, akhirnya kemudian banyak diterima masyarakat. Nah, itu akhirnya diterima ya. Yang asalnya bahasa komunitas diterima oleh masyarakat banyak, akhirnya menjadi bahasa bersama. Itu perkembangan bahasa. Nah, ini secara singkat tentang sejarah. Nah, sebelum kita beralih ke materi selanjutnya, adakah yang mau disampaikan, didiskusikan? Sebelum kita beralih ke materi lain. Oke, kalau yang sudah ada, lanjut kita. Oh, no. Nah, hakikat ya, dan fungsi dari bahasa. Ini semuanya ada sudah di dalam dalam buku ya, buku pegangan. Tahu sudah sudah dapat kabarnya atau belum? Kemarin dari Pak Ananta sudah datang bukunya.
Cuma bukunya itu terbatas, ya dicetak terbatas, dan ada kemungkinan itu bukunya kurang, ya dengan jumlah mahasiswa yang menghendaki. Nah, cuma kita tanya dengan Pak Nanta berapa yang pesan dan berapa yang dicetak. Nah, ternyata yang dicetak 300, dan itu kemungkinan ada masih ada yang kebagian, kata Pak Nanta. Nah, lalu ketika akan cetak lagi, Pak Nanta kayaknya kalau bisa lagi kita cetak, ya ada sebanding dengan biaya, ya antara cetak dan ongkir dengan harga itu tidak sebanding, yang sisanya nih yang kurang kalau yang kebagian nih. Jadi anjuran Pak Nanta yang tidak kebagian ya suruh fotokopi aja lah. Terus fotokopi aja, ya terserah aja mana baiknya lah. Kemudian saya sampaikan kalau coba didata berapa jumlah yang mendaki, yang kurang dari berapa, dan lalu kita hitung antara biaya cetak, biaya ongkir itu berapa. Nah, kira-kira terpenuhi aja kah? Nah, dihitung oleh Pak Nanta, ya tadi kayaknya ada mencukupi, ya, karena kami dari tim Bahasa Indonesia ini tidak mencari profit yang besar, ya, tidak mengharap keuntungan yang besar dari mahasiswa. Ya. Makanya kan menjual bukunya juga tidak terlalu mahal, 60 ribuan. Nah, kalau mencari profit jangan mencari di mahasiswa, ya lah. Boleh. Oke, itu sekedar informasi. Makanya kemarin itu kan hendak kita cetak sekitar 400 lebih. Cuma khawatirnya kalau yang pesan pada banyak rugi kita, rugi yang tim dosen yang maulah mencetak. Nah, makanya kemarin sudah dicetakkan 300 saja. Nah, ternyata kemarin katanya hampir semua mahasiswa mau beli. Oke, itu informasi. Jadi yang tidak kebagian harap dia aja, yang di copy ya dengan kawannya. Baik, hakikat dan fungsi bahasa. Apa itu bahasa? Nah, kita ini sering berbahasa. Bukan sering lagi, hari-hari kita berbahasa. Kita berbicara, berpandar nih bahasa. Lalu pertanyaannya, bahasa itu apa? Apa itu bahasa? Kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi. Ya, boleh juga. Memang mendefinisikannya agak susah kita. Kita agak susah mendefinisikannya. Memang maksud sama, cuma karena kita ini bukan ahli bahasa istilahnya, mungkin kita agak susah, ya. Nah, secara umum yang namanya bahasa itu sendiri, ya sistem lambang. Ya, sistem lambang ini berupa bunyi. Maksudnya apa sih memang itu? Kita tuh melambangkan sesuatu yang kita bicarakan, yang kita ungkapkan. Yang kita ungkapkan itu kita lambang. Sesuatu itu kita lambangkan. Nah, melambangkan itu dengan bunyi. Paham loh, lah. Misalnya burung. Ya, burung. Nah, burung itu kan ada makhluknya, burung ada makhluknya, terbang sebagainya. Nah, itu kita lambangkan dengan bunyi. Itu burung apa? Gitu loh. Ya. Misalnya burung gagak, ya. Nah, kata gagak, ya. Gagak itu bunyi. Nah, dari mulut kita ini bunyinya gagak. Nah, gagak itu bunyi dari mulut kita ini kata gagak itu apakah menggambarkan burung gagak itu sendiri? Nah, itu tidak menggambarkan. Iya kan, tidak menggambarkan. Tapi kita melambangkannya, melambangkan burung gagak itu dengan bunyi gagak itu. Pahamlah, jelas. Sama ketika kita menyebut kata mobil. Kata mobil itu menggambarkan mobil tidak? Tidak. Kan mobil itu kan
kalau digambarkan kita bentuknya kan rumit. Nah itu kan tidak bisa kita wakilkan dengan kata mobil. Tapi itu ya, yang namanya bentuk mobil itu cukup kita sebut dengan kata mobil. Mobil itu melambangkan mobil. Nah, pokoknya begitu lah intinya. Nah, bunyi kita lambangkan dengan bunyi. Bunyinya apa? Mobil. Ya. Barang yang tadi yang seperti kotak-kotak ada rodanya, ada wipernya, ada mesin, nah itu kita lambangkan dengan bunyi mobil saja. Itu namanya bahasa itu. Ya, sistem lambang yang berupa bunyi. Nah, yang sifatnya arbiter. Apa itu arbiter? Nanti ada sedikit penjelasannya. Arbiter itu enggak kada nyambung. Ya, kada nyambung. Kada nyambung maksud itu ya tadi yang mobil itu yang bentuk kotak-kotak, ada rodanya, ada mesinnya, ada macam-macamnya lengkap, itu kita sebut mobil. Kita bunyikan dengan kata mobil. Itu tidak harus nyambung. Ya. Tidak nyambung dengan fakta mobilnya. Itu arbiter itu begitu. Arbiter itu kayak kita suka aja. Nah, digunakan oleh kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, identifikasi diri. Dan tadi yang kita jelaskan untuk dipahami, kita menyebut sesuatu itu loh, mengucapkan sesuatu itu kan yang ada itu kan bunyi dari mulut kita, ya. Ahmad misalnya, Ahmad. Nah, kita menyebut Ahmad. Ahmad itu kan mewakil, menunjukkan pada seseorang. Tapi orang itu kan sebenarnya kalau kita lihat namanya orang itu kan mulai ujung rambut atau ujung kaki itu kan manusia orang. Tapi kita cukup menyebut itu manusia. Nah, cukup kita sebut kata manusia. Ya. Dan manusia itu sudah mewakili dari ujung rambut sampai di kepala. Nah, itu namanya tadi berupa lambang bunyi, namanya manusia. Nah, lambang dunia yakni manusia. Ya. Kalau kita detailkan kan tidak cukup. Manusia itu adalah kan susah. Ya, susah. Maksudnya manusia itu adalah orang yang begini panjang sekali. Biasanya kalau dibikinkan di Indonesia itu kadang tidak bisa ya sulit untuk didefinisikan. Makanya lalu cukup dilambangkan dengan begitu. Ya. Daun juga begitu kan. Kita lihat daun, semua daun gitu. Nah, kenapa kita menyebutnya? Memang kita sebutkan daun. Nah, dan itu melambangkan tadi, itu sekedar lambang, ya, yang tidak bisa menggambarkan daun seperti apa, punya daun lah. Dan itu digunakan oleh kelompok manusia, kelompok sosial, ya, dalam hal untuk berkomunikasi. Nah, sebagai sebuah sistem, karena dia adalah sebuah sistem lambang, dia ada sistem itu, maka bahasa itu punya aturan, kaidah atau pola tertentu, baik dalam bidang tata bunyi, tata bentuk, tata kalimat. Nah, apabila kaidah ini, ya, atau sistem ini dilanggar, ya, bila dilanggar atau tidak diikuti, maka dipastikan komunikasi itu akan terganggu. Ya. Ya, tadi contohnya kita ini berbahasa Indonesia, kita ini hari ini berbicara, nah, kita berbicara hari ini. Apa yang saya bicarakan ini, apa yang saya sebutkan, ya, semua kata-kata yang saya sebutkan sejak awal tadi, itu saya yakin Anda pasti mengerti, paham. Kenapa Anda mengerti, Anda paham? Karena itu sudah kita sepakati. Itu sudah tata bunyi, tata bentuk, tata kalimat yang sudah saya ucapkan itu semuanya Anda sudah bisa mengerti, sudah bisa menerima, sepakat dengan sistem itu. Nah, makanya kalau saya ucap ada mengeluarkan kata-kata yang keluar dari pakemnya, keluar dari aturannya, ya, melanggar kaidah, pasti ada komunikasi yang tidak nyambung, ya, terganggu komunikasi. Contoh, ya, kita ini insya Allah pasti, ya, saya yakin kita yang ada hadir ini pasti dalam berbahasa. Maksud pasti itu tidak ada masalah dalam ucapan. Nah, seandainya ada di antara kita orang yang cadel, nah, ya kan, orang yang cadel, tahu cadel? Nah, orang yang cadel kan tahu.
yang tidak bisa mengucapkan huruf R misalnya kan. Mungkin Anda pernah dapat WA ya, di medsos yang cerita orang cadel dengan istrinya pamit mau ke Samarinda. Ada pernah dapat? Ya, gara-gara cadel dia. Akhirnya karena istrinya maklum dia cadel, akhirnya dia salah paham. Akhirnya cadelnya. Esok saya pergi ke kemana tuh? Pergi ya biasa saya pergi sama Linda. Yalah. Oh iya, bagus saja. Mudah-mudahan selamat ya. Iya. Besoknya dia pergi sama Linda. Karena keuntungan memanfaatkan dia orang yang cadel tidak bisa mengucapkan huruf R. Dikira bininya dia pergi ke Samarinda. Tahunya memang dia benar-benar pergi sama Linda, ke Samarinda. Nah, kan? Nah, ini kan mengganggu komunikasi. Kenapa? Karena keluar dari tadi aturan, ya keluar dari sistem. Harusnya dibunyikan dengan Samarinda. Tapi dia hanya membunyikan Samalinda. Aduh. Ya, keluar dari kaidah tadi. Aja kan mengganggu komunikasi. Mengganggu komunikasi. Sama dengan ketika kita bercukur. Anda bercukur rambut, potong rambut. Kalau Anda ke salon atau ke tukang cukur, Anda sebut potong rambut. Nah, kira-kira tukang cukur paham tidak dengan istilah potong rambut? Pasti paham kan? Potong rambut. Pasti rambut Anda cukup dipotong dan tidak pernah dibotaki. Iyalah. Tapi kalau Anda nyebut kata botak, ternyata dibotakinya. Iya kan? Kenapa? Kita sudah dipahami. Ya, sudah dipahami kaidah itu. Norma itu atau sistem itu sudah dipahami. Nah, yang namanya potong dia begitu. Tapi kalau dia memotong dipahaminya botak, ya salah. Artinya dia melanggar aturan, melanggar sistem, sehingga harusnya dipahami yang potong cukup dipotong, tapi dia yang namanya dipotong itu dibotaki. Nah, salah. Nah, itu artinya sistem bahasa itu dia merupakan sistem ya yang memiliki kaidah ya tata bentuk sebagai itu yang sudah disepakati. Nah, salah atau kita keluar dari kaidah itu pasti akan mengganggu komunikasi, itu pasti. Paham lah? Kalau ada paham pada ya. Lanjut kalau tidak paham lah. Jadi kalau tidak paham langsung sampaikanlah, jangan diam-diam. Ini agak sedikit rumit memang. Tapi kita usahakan mencarikan ini penjelasan yang mudah supaya Anda bisa paham. Kalau membaca slide-nya aja mungkin agak susah memahami. Nah, kita carikan kata-kata yang ringan, yang mudah Anda paham. Nah, lambang yang digunakan dalam sistem bahasa adalah berupa bunyi. Kenapa bunyi? Karena yang dianggap primer dalam bahasa itu adalah ucapan, bukan ucapan lisan, bukan tulisan asli. Aslinya bahasa manusia tulisan, bukan tulisan aslinya. Bahasa tulisan itu kan belakangan muncul, yang asli itu adalah lisan. Ya. Makanya bahasa itu yang standar, yang primer itu sebenarnya bahasa yang lisan ini, ucapan yang langsung, ya, bukan yang tulisan. Ya. Tapi bukan berarti tulisan itu diyakini, tulisan itu dianggap sebagai bahasa sekunder, ya, pelengkap sekunder. Nah, bahasa sekunder ini dia memvisualisasi, ya, bukan. Ya, visualisasi lah. Bahasanya apa, tulisan, bahasa tulis kan ini
memindahkan, kan, memindahkan dari bahasa lisan kita ke bahasa tulis. Nah, yang namanya bahasa Sunda ini, bahasa tulisan ini kan tetap apa ya, banyak kekurangan, ya banyak kekurangan untuk mengungkapkan, ya mengungkapkan apa yang kita lisankan, banyak kurangnya. Makanya beda komunikasi orang secara langsung, face to face, ya tatap muka itu dengan komunikasi dengan tulisan itu beda. Anda juga mungkin bisa merasakan, ya ketika Anda menumpahkan curhatnya di WA itu misalnya, itu kan tidak cukup mampu mewakili apa yang ada dalam perasaan pikiran kita, ya dari situ ngomong. Tapi ketika kita bertemu langsung itu beda, ya itu beda. Nah, makanya dia sekunder aja, ya, dia sekunder. Tapi sekundernya bukan berarti tidak penting, dalam banyak hal. Sekunder ini itu menempati posisi yang penting, terutama dalam dunia hukum kita ini. Ini pentingnya di hukum. Ya, nanti dalam semester 2 kalau tidak salah, ketiga ya, tadi nanti ada hukum acara. Ya, hukum acara perdata misalnya. Nah, dalam hukum acara perdata, pembuktian pertama, bukti pertama itu adalah tulisan. Bukti pertama, tulisan. Yang diakui, yang dapat menempati posisi tinggi dalam pembuktian dalam perkara perdata itu adalah tulisan. Yang kedua, saksi. Tapi kalau dalam perkara pidana, ya, bukti pertama yang paling tinggi itu adalah saksi. Lalu dia tulisan, nah terbalik dia. Terbalik. Nah makanya dalam perkara perdata ini penting bahasanya, walaupun bahasanya tulisannya adalah bahasa sifatnya sekunder, tapi dia menempati posisi penting puncak dalam hal pembuktian. Nah, karena tulisannya susah untuk didustakan, tulisan yang sudah otentik. Nah, lambang bahasa itu bersifat arbiter. Apa yang maksud dengan arbiter? Arbiter. Paham nggak maksudnya? Kalau membaca itu kira-kira paham lah. Lambang apa bahasa itu sifatnya arbiter, bahwa tidak ada ketentuan atau hubungan antara suatu lambang bunyi dengan benda atau konsep yang dilambangkan. Kira-kira kalau membaca itu paham lah. Kurang paham, Mbak. Yang bagi yang paham itu bagaimana penjelasannya? Yang sudah mengatakan paham, bagaimana penjelasannya? Paham nggak? Ya tadi yang saya katakan tadi, arbiter ini tidak nyambung. Ya, tidak nyambung. Apa itu nyambung itu maksudnya? Apa yang kita sebut, ya, apa yang kita sebut dengan apa yang benda atau barang yang kita sebut dengan apa yang kita bunyikan, yang kita ucapkan, kita sebut itu tidak nyambung. Maksudnya tidak harus nyambung. Tidak harus sama, tidak harus sesuai dengan apa yang kita dengan objek yang kita sebut itu tidak harus. Ya tadi contoh misalnya kata burung. Burung itu apa sih? Ya. Nah itu kalau kita definisikan burung itu susah. Ya pokoknya ada cakapnya, bisa terbang dan sebagainya. Nah, tapi kita cukup menyebut kata burung saja. Sudah selesai. Burung itu lah, ya, kan orang sudah sepakat. Begitu kata burung ya sudah, kita bisa membayangkan makhluk itu seperti apa. Pohon juga begitu.
Helikopter. Nah, helikopter. Kenapa kita sebut helikopter? Padahal barangnya ya begitulah. Ya, bendanya kita sepakat sebutnya helikopter. Kenapa yang kita hadapi ini disebut handphone? Ya, HP. Ya, HP itu apakah memang ini layak HP sebenarnya? Maksudnya itu lah, benda barang yang begini ini memang namanya HP kan? Tapi ya begitulah orang menyebutnya HP. Tidak harus nyambung, gitu loh. Karena memang harus nyambung. Badai, kue, beras, nasi, dan sebagainya lah. Apa-apa yang hari-hari kita ucapkan itu, yang kita paham secara faktual, sebutan-sebutan itu sebenarnya kan, ya tidak harus benar-benar mewakili apa yang diucapkan itu. Tidak harus. Makanya tidak harus ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Bahkan tidak ada hubungannya. Ya, tidak ada hubungannya. Mobil, pesawat, bus, dan sebagainya, jalan, dan sebagainya. Pokoknya itulah. Pokoknya yang ada kita ucapkan itu tidak istilahnya. Apa yang kita ucapkan terhadap sesuatu, kita menyebut sesuatu itu tidak sebenarnya tidak cukup mewakili. Ya, sebenarnya tidak cukup mewakili fakta sendiri itu cukup sebenarnya. Tapi begitulah kaidah dalam bahasa. Ya. Contoh sederhana aja, Nanti kalau kita mau membuat sesuatu, yang sesuatu itu tidak dikenal, ya sesuatu tidak ada orang mengenal, tidak tahu. Tapi begitu Anda sudah buat, lalu Anda sebut nama itu, Anda bikin namanya. Nah, ketika Anda menyebut nama itu, tidak harus benar-benar nyambung, gitu loh. Dengan fakta benda itu, tidak harus nyambung. Ya begitulah, arbiter itu begitu, bahasa itu begitu. Ya. Karena apa? Karena bahasa ini sebenarnya dia sifatnya mana suka, ya. Nanti ada penjelasannya apa yang punya mana suka itu. Nah, walaupun lambang-lambang bahasa itu sifatnya tidak nyambung dengan tidak nyambung dengan fakta itu, tetapi penyimpangan dari yang telah disepakati dan dilazimkan itu akan merusak jalannya komunikasi. Ya, komunikasi akan terhambat jika aturan hukum lambang bahasa itu tidak dipatuhi. Contoh tadi, semua orang sepakat yang namanya burung itu ya tadi makhluk hidup yang terbang di angkasa itu, burung, sepakat itu. Nah, tapi ketika ada orang menyebut kata burung tapi maksudnya bukan itu, nah itu kan mesti ya itu tidak nyambung, ya. Maka apa istilahnya? Sama dengan apalah banyak hal lah. Misalnya lagi contoh nih, ya yang paling umum dipakai orang, walaupun ada yang sifatnya khusus, tapi umum, ya. Kalau orang menyebut kata motor, ya, motor. Di rumahku tuh ada motor, ya, di rumahku ada motor. Nah sekarang yang ada dalam benak Anda sebutan kata motor itu apa? Di rumahku ada motor. Apa yang ada dalam benak Anda? Yang Anda bayangkan? Sepeda motor. Roda 2, Pak. Nah, seandainya di rumahku tuh yang ada tuh mobil, itu salah kan? Salah tidak? Mengucapkan di rumahku ada motor tapi ini maksud mobil, salah tidak? Tidak. Iya, tidak salah. Tapi orang awam umum ialah memahami motor itu ya roda 2, padahal motor itu bisa roda 2, bisa roda 4, atau roda banyak. Gitu. Tapi kebanyakan motor itu ya roda 2 tadi. Nah itu artinya apa? Orang salah paham. Kenapa? Karena tanda petik dia dianggap melanggar tadi kelaziman, padahal maksudnya orang masyarakat awam itu kebanyakan memahami motor itu ya roda 2. Nah itu melanggar kelaziman namanya. Nah, sama juga misalnya wadai bolu misalnya, wadai bolu.
bolu. Semua kita paham yang namanya bolu ya modelnya ya begitulah yang terbayang. Tapi ternyata begitu orang datang membawa bolu, tapi bukan bolu seperti yang kita bayangkan. Nah, misalnya bolunya pisang, ya. Nah itu kan pasti kita protes. Ini main bolu, ini pisang. Kenapa? Di luar kelajiman. Ya. Karena dia di luar kebiasaan tadi. Dia pahami sendiri. Nah, dia pahami sendiri. Pisang goreng, ya. Tapi yang datang kan bukan, memang pisang goreng, tapi bukan pisang goreng seperti yang kita pahami. Pisang goreng tapi diolah lempeng. Nah, lempeng tau ya. Jadi ada orang Banjar tidak kenal lempeng, ada orang Jawa mana kenal lempeng dia. Ya. Nah itu kita juga bisa protes tuh. Ini lain pisang goreng, ini lempeng. Nah itu di luar sudah yang dipakem tuh, yang sudah disepakati. Ya. Jadi walaupun dia istilahnya lambang sifat arbiter tidak harus nyambung, ya tidak dengan yang fakta yang ada itu bahasa anunya lambang bunyinya, tapi tadi dia punya sistem yang disepakati dalam masyarakat. Nah kalau kita keluar dari kesepakatan itu, ya kita bikin sendiri istilahnya di luar dari kesepakatan itu, ya pastilah ya akan rusak komunikasi. Paham lah, mudah-mudahan paham. Ya, paham kita lanjut lagi. Ya. Nah, bahasa yang baik dan benar itu bukan berarti bahasa itu harus selalu mengikuti kaidah normatif. Ya, untuk selalu untuk segala macam normatif. Artinya bahasa gitu. Jangan kaku. Nah, berbahasa jangan kaku. Gara-gara hendak berbahasa Indonesia yang baik dan benar kapanpun dimanapun kita berada, ucapannya itu pokoknya sudah standar, pokoknya standar. Ya, ucapannya standar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar dimanapun kita berada. Saat di sekolah, saat di perguruan tinggi, saat kuliah, saat bermain, saat di pasar. Dalam rumah tangga, wah itu kaku namanya bahasa itu. Ya. Salah tidak? Ya tidak salah, benar aja, bagus saja. Tapi itu bukan berarti menunjukkan dia berbahasa yang benar, tidak harus, tidak begitu. Ya, tidak harus. Ya, tidak berarti orang yang tidak memakai bahasa standar tadi lalu tidak dianggap tidak berbahasa yang benar. Nah, yang benar itu, yang ada orang yang pandai berbahasa itu adalah orang yang dapat menggunakan variasi atau ragam bahasa tertentu sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan konteksnya. Ya, kalau Anda datang menghadap dekan, kira-kira Anda bahasanya bahasa Indonesia atau bahasa Banjar atau campur-campur? Bahasa Indonesia. Indonesia, Pak. Indonesia, Pak. Iya. Nah, itu maksudnya. Tapi begitu kita bergaul dengan kawan, ya jangan pakai Indonesia totok. Ya, ya bahasa Banjar aja kita bercampur. Kenapa? Nyaman komunikasinya. Ya, nyaman komunikasi itu. Intinya kita nyaman berkomunikasi. Orang juga nyaman berkomunikasi dengan kita. Santai sebenarnya, santai. Nah, dengan pula misalnya, akhirnya kita menghadap dekan, waktu menghadap dekan itu pakai bahasa yang baik dan benar. Itu saat kita menghadap dekan. Tapi kita ketemu dekan di luar, nah ketemu dekan di pasar, di mall, apakah masih pakai bahasa yang baik? Tidak harus. Ya, campur aja bahasa Banjar, tapi itu di luar. Ya, di luar suasana yang santai. Ya, tapi kalau yang resmi di kantor ya otomatis lah tata krama itu tetap dijaga. Kalau sudah pasar di mall ketemu atau saat olahraga, ya bahasanya santai saja. Ya. Nah intinya banyak tadi kita isi kuliah bahasa Indonesia itu tidak sampai aja bahasa Indonesia melulu habis, itu terlalu kaku namanya. Ya.
bagus, ya bagus saja, tidak masalah. Cuma untuk efektif komunikasi, ya, supaya kita terasa nyaman dan akrab suasana, nah campur aja maksudnya bahasa-bahasa Banjar khususnya ya, karena kita lokal apa. Kalau kita masukkan bahasa lain kan banyak yang tidak paham. Nah, jadi kalau bagi mahasiswa yang bukan dari Banjar, bukan orang Kalimantan khususnya, dia pelan-pelan ya memahami bahasanya, bahasa lokal itu. Dan sudah banyak kasus begitu. Tahun pertama penyesuaian, di tahun kedua sudah mulai nyaman. Ya, saya tidak tahu juga kelasnya adakah datang dari luar Kalimantan, karena khusus ULM ini sekarang di tingkat nasional itu masuk sekitar ya 50-an lah, 50 besar, yang 50 perguruan tinggi yang dan cukup diminati ya, cukup diminati juga dari orang luar Kalimantan, ya, dari Jawa dan Sumatera juga ada, nah, dari Indonesia Timur juga ada. Artinya semakin tahun presentasi minat orang di luar Kalimantan ini untuk masuk ke ULM ini lumayan. Nah, artinya dia sudah mendapat tempat di Indonesia ini. Ya. Kalau apa tidak bagaimana zaman-zaman kami itu sebelum tahun 2000 itu ULM ini kurang ya, kurang begitu dikenal oleh masyarakat Indonesia, sehingga pilihan perguruan tinggi dari jauh dari luar Kalimantan itu ya masih jarang yang mau ke Kalimantan, khususnya ke ULM. Nah, jadi kalau Kalimantan ini misalnya ULM ini jago kandang lah, dulu jago kandang aja hanya untuk orang Kalimantan. Nah, tapi sekarang di atas tahun 2000 itu sudah mulai dilirik. Cuma kadang mahasiswa yang masuk dari luar Kalimantan ini kenapa pilihnya ULM itu juga kebanyakan itu menghindari persaingan. Karena saya ketemu beberapa mahasiswa itu bertanya, dari mana? Dari Bekasi, ada dari Sumatera, dari Medan, lainnya. Kenapa milih ke sini? Di sana persaingannya berat ya, persaingannya banyak, berat. Dari yang kurang persaingan gitu. Nah, ya tidak apa lah, ya. Walaupun misalnya mungkin dari persaingan kan, tapi masih bisa melirik Kalimantan. Ya, nah, itu juga dari informasi. Nah, jadi kita dalam berbahasa, ya berbahasa ini tidak harus kaku tadi, ya boleh campur. Cuma tadi disesuaikan, ya sesuaikan ketika kita menghadap orang yang harus kita gunakan bahasa Indonesia yang baik benar, ya gunakan itu, ya. Dan kalau tidak, ya sesuaikan saja. Nah, bahasa yang baik dikembangkan oleh pemakainya berdasarkan kaidah-kaidahnya yang terdapat dalam suatu sistem. Ya, memang bahasa ini berkembang itu seiring dengan perkembangan masyarakat. Tahu-tahu muncul aja istilah baru yang dipakai masyarakat. Biasanya istilah-istilah baru atau kata-kata baru itu biasanya itu ada dalam komunitas. Yang komunitas sifatnya kecil skupnya. Ya. Tapi bahasa ini lama-kelamaan itu keluar dan dipakai keluar. Dan akhirnya diterima oleh masyarakat. Kenapa diterima? Karena sudah bisa dipahami, diambil, dan akhirnya sudah dijadikan bahasa resmi. Nah, itu biasanya begitu. Kayak bahasa teknologi, khususnya di internet, itu kan bahasa komunitas internet itu. Orang yang menciptakan atau membuat internet itu yang buat bahasa itu, download, upload, dan sebagainya. Nah, akhirnya lama-lama atau netizen, lama-lama bahasa itu keluar, dipakainya sudah jadi global, ya, jadi nasional dipakai. Nah itu. Pertama di game, Anda kalau penggemar game gitu kan, itu ya sudah Tuhan ini ada bisa lagi nih game. Kan? Kalau seandainya lahir kayak buan sama dia zaman milenial, jadi gamer dia. Nah, kita sudah jadul, nah itulah. Baik ya, kalau ada sama sini ada yang bersampaikan itu didiskusikan. Kita nih kalau kuliah kurang lebih sejam aja.
Karena sampai kalau bicara sampai 2 jam itu saya lihat ya. Nah, beda kalau kita kuliahnya itu tatap muka, ya, offline itu nyaman, bisa lebih sejam bisa. Kenapa kita bisa komunikasi? Kalau online ini wah sakit. Baik, kalau ada yang diskusikan bisa cepat aja untuk terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.